wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armia Nasri bisa kembali lagi hadir. Pastinya juga di podcast kesayangan kita yaitu Ruang Politik. Nah, dan pastinya juga salah satu program unggulan dari Beyond TV, di mana kita juga bakal menghadirkan para narasumber yang pastinya juga dari background dan juga dari yang expert di bidangnya masing-masing ya. Yang pastinya juga tujuannya untuk bisa memperkaya pengetahuan kita, nah khususnya juga mungkin dalam ruang politik, yang bisa membuat masyarakat ya dan khususnya kita semuanya juga lebih memperkaya pengetahuan kita gitu. Nah dan tentunya juga untuk hari ini sangat menarik sekali. Nah di mana juga ini kita juga bakal membahas tentang dampak putusan dari Mahkamah Konstitusi ya tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Nah dan pastinya juga ini tentang perubahan ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Nah, jadi tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, jadi kita pengen tahu apa sih dampaknya gitu ya dan tentunya juga bagaimana kelebihan dan juga kekurangannya dan pastinya juga mungkin dampak langsung untuk masyarakat. Oke, nah sudah hadir ya. Ini spesial sekali. Ini ada Bapak M. Amin Said SHM Hum. Nah ini sekarang beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum untuk bidang hukum dan advokasi di Partai Perjuangan Aceh atau juga PPA. Nah langsung aja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah datang ya untuk hari ini. Untuk kita berbagi pengetahuan ya buat masyarakat semuanya itu tentang dampak keputusan mahkamah ini ya. Nah dan pastinya juga mungkin sebelumnya nih mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sedikit nih. Ya mungkin backgroundnya, mungkin jabatan dulunya apa, silakan Bapak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya itu M. Amin Said SHM Hum. Kalau dalam politik sekarang saya bergabung dengan Partai Perjuangan Aceh, itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi. Keseharian saya sebagai advokat atau lawyer. Kemudian kalau pengalaman ya saya juga pernah menjadi anggota DPR di Banda Aceh, Ketua DPR di Banda Aceh ya pada tahun 99 sampai 2004. Kemudian sekarang kita bergabung dengan Partai Perjuangan Aceh. Mungkin itu secara singkat. Oke, nah pastinya juga nih dari latar background dari Bapak Amin ya, nah pastinya juga ini bisa menjawab atau juga memberikan new knowledge ya atau juga pengetahuan baru buat kita semuanya. Nah jadi tadi seperti Armia juga dijelaskan juga gitu Pak ya, kalau misalnya mungkin dari pemirsa di rumah ini mungkin secara sederhana mungkin ya, secara simpelnya gitu ya. Nah sebenarnya apa ini inti dari putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan nasional dan juga pemilu daerah gitu. Nah jadi mungkin ada juga yang pemirsa mungkin terutama mungkin ibu-ibu rumah tangga nih yang mungkin sering nonton kita juga, wah belum mendengar kabar tersebut gitu. Nah mungkin secara apa gitu mungkin perubahan putusan itu Pak. Terima kasih. Perlu kami jelaskan yang pertama sekali menyangkut dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan 135 garis miring PUU garis miring 22 Romawi 2024. Ini tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Di mana kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi ini atas pengajuan permohonan oleh satu lembaga atau yayasan peduli pemilu dan demokrasi. Mereka mengajukan permohonan uji material, uji undang-undang dengan undang-undang dasar menyangkut dengan pemilu serentak. Pemilu serentak. Jadi ada pasal 167 ayat 3 itu undang-undang tentang undang pemilu, kemudian pasal 343 juga ayat 1 undang-undang pemilu, kemudian ada di undang-undang pemilihan gubernur juga ada salah satu pasal yang intinya pemilu serentak atau pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun ini menurut pemohon ini tidak efisien dan membebani penyelenggara dan juga membebani anggaran. Kemudian Mahkamah Konstitusi setelah mempertimbangkan ya mungkin ada tidak seluruhnya memang diterima permohonan dari pemohon ini yang diterima, mungkin bisa kami sampaikan
Karena ini menyangkut dengan putusan, Iya, kita benar. harus sesuai dengan amarnya, biar pemirsa juga mengetahui, paham. Jadi tidak boleh setengah-setengah kita memahami masalah isi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin dapat kami bacakan. Yang pertama, isi menyangkut dengan putusan atau pertimbangan menyangkut dengan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini kami baca kesimpulan dari putusan. Iya, benar, Pak. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan daerah, presiden, wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden, wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi inti ini dari pasal pengujian pasal 167 ayat 3 Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian yang di ayat 347 ayat 1, ini isi dari pasal 347 ayat 1 ini pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak. Jadi ini yang minta diuji oleh pemohon menyangkut dengan serentak ini. Kemudian di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi intinya hampir sama. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden, wakil presiden, dan setelahnya paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan presiden dilakukan atau dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Jadi intinya sama. Kemudian di Undang-Undang Pemilihan Gubernur sendiri, dan ini juga ada pasal 3 ayat 1 juga intinya hampir sama. Ya, intinya hampir sama. Artinya pemilu serentak ini dibatalkan. Mahkamah Konstitusi. Cuma sekarang kan yang terjadi persoalan kan menyangkut dengan masa tenggang waktu ini. Iya, benar. 2 tahun sampai 2 tahun setengah setelah pelantikan DPR RI, DPD, atau pada saat pelantikan presiden baru dilaksanakan pemilu daerahnya. Ini salah satu dampak yang paling besar bagi partai politik, juga bagi masyarakat. Iya, benar. Nah, dan pastinya juga ini mungkin dari isu pemisahan pemilu ini yang pastinya juga ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, dan pastinya juga ini mungkin ada kenapa ini menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin dengan pemilihan pemisahan dari pusat dan daerah ini kita berbicara dengan sistem demokrasi. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini pemilu serentak yang telah didesain itu 2 pemilu yang lalu itu isu yang nggak benar sebenarnya. Pemilu serentak yang sudah didesain itu berkali-kali yang klimaknya pada 2024 kemarin. Iya, benar. Ini sebenarnya tidak perlu kalau menurut saya. Karena inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya permohonan uji material ini, bukan salah satu itu. Padahal sebelumnya kan pemilihan normal presiden dan DPR mungkin bersama, kemudian gubernur dengan DPR terpisah, dan antara gubernur Aceh dengan gubernur lain tidak perlu sama. Antara bupati di Aceh dengan bupati di tempat lain tidak perlu sama, tergantung masa jabatan masing-masing. Jadi ini kan lebih efisien dan lebih hemat sebenarnya. Benar. Daripada dilakukan secara serentak. Jadi kalau menurut saya kesalahan pertama adalah pada saat mendesain pemilu ini secara serentak. Yang sudah serentak 2024, tapi 2024 langsung ada uji material menyangkut dengan keberatan masalah pemilu serentak ini.
Maka lahirlah putusan MK yang seperti ini. Oke. Dan ini juga sudah bukan menambah proses tata negara, justru semakin kacau menurut saya. Dan juga proses demokrasi. Coba bayangkan, ini di dalam Undang-Undang Dasar sendiri, ini kan menyangkut dengan pasal 22I, ini menyangkut dengan pemilu juga dilaksanakan secara jurdil 5 tahun sekali. Kemudian dengan putusan MK ini, bagaimana posisi pasal 22I itu Undang-Undang Dasar 45. Sementara pasal itu tidak di amandemen. Nah, ini juga satu persoalan. Kemudian menyangkut dengan masa tunggu. Ya, masa tunggu partai politik, calon legislatif, ini sampai 2 tahun atau 2 tahun setengah. Ini untuk masa dilakukan pemilu daerah. Kalau kita bisa ilustrasikan begini, putusan MK, pemilu dilaksanakan, pemilu presiden ya, pemilu presiden, DPR dan DPD dilaksanakan pada tahun 2029. Ini putusan MK seperti itu, dan biasanya dilaksanakan pada bulan April. Bulan April ya dilaksanakan 2029. Kemudian masa pelantikan DPR RI, DPD dan juga presiden katakanlah 6 bulan setelahnya. Berarti kan 2029 bulan Oktober. Ya. Oktober kita tambah 2 tahun untuk pemilu atau 2 tahun setengah untuk pemilu daerah. Ya. Katakanlah 2 tahun. Ini sudah memakan waktu 6 bulan, tambah 2 tahun, 2 tahun setengah. Kemudian tambah masa untuk pelantikan. Setelah pemilu daerah, masa pelantikan itu memakan waktu 6 bulan. Karena ada proses gugat-menggugat dan sebagainya. 3 tahun. Ini kalau dilaksanakan 2 tahun setelah pelantikan. Kalau 2 tahun setengah dilaksanakan, berarti kan 3 tahun setengah ini terjadi kekosongan hukum kalau menurut saya. Iya, benar sekali. Jadi tidak berjalan proses demokrasi dalam 3 tahun ini. Bagaimana cara mengisi anggota legislatif? Kalau mengisi kepala daerah mungkin tidak sulit karena memang ada regulasinya, ada aturan mainnya, bisa ditunjuk penjabat. Meskipun sebenarnya juga tidak efektif. Tapi mengisi kekosongan anggota DPRA kalau Aceh, anggota DPRK. Bagaimana cara mengisi 3 tahun ini? Dan tidak ada regulasi, tidak ada aturan apapun yang mengatur menyangkut dengan pengisian anggota dewan ini tanpa pemilihan umum. Harus dilakukan pemilihan umum. Maka di sini peran partai politik, sebenarnya partai politik lokal itu juga harus kompak. Sebenarnya ini bisa mengawal proses revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Gubernur Wali Kota ini perlu ada pengawalan. Artinya sekarang kan kalau tidak ada pengawalan dari daerah, dari partai politik yang merasa dirugikan, ini yang pembentuk undang-undang kan DPR dan pemerintah. DPR ini kan kumpulan orang-orang partai dan partai-partai besar. Kalau tidak ada pengawalan dari daerah, dari partai politik lokal atau caleg-caleg yang dari partai nasional mungkin yang akan tertutup kemungkinan dia untuk maju, ya. Ini harus ada semacam gerakan untuk mengawal bagaimana proses untuk revisi undang-undang ini harus dikawal betul, jangan sempat merugikan masyarakat, merugikan partai politik, kemudian juga tidak berjalannya proses demokrasi. Nah, jadi pastinya juga ini juga itu yang merupakan salah satu latar belakang munculnya dari gugatan ke MK ini, Pak ya. Betul. Dan tentunya juga seperti Bapak Bin sampaikan tadi, itu juga mungkin dampak dari pemisahan ini sendiri. Nah, dan pastinya juga mungkin kalau dari pemisahan ini sendiri ya, mungkin untuk pemilihan nasional dan juga daerah, ini sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri ini memperkuat atau justru mungkin melemahkan sistem partai gitu ya, karena kan juga terutama juga mungkin untuk partai-partai yang sekarang. Ya, kalau menurut saya untuk kondisi saat ini justru melemahkan partai, terutama partai-partai baru. Nah, karena ini juga ada kaitan nanti mungkin pada kesempatan lain kita juga akan membahas masalah putusan MK nomor 60 ya, menyangkut dengan ambang batas, kemudian putusan MK 62 menyangkut dengan zero presiden threshold. Ini juga ada kaitan dengan ini. Ada kaitan dengan putusan MK ini. Bagaimana cara mengisi, kemudian
kalau partai politik lokal ini tidak mengawal, ini kan ada apa namanya keinginan kita untuk ikut kontestasi pada pemilu yang akan datang ini mungkin tidak bisa dilaksanakan. Iya benar-benar. Apalagi nanti pemilu legislatif dengan eksekutif juga sama satu. Maka kalau dalam konteks Aceh sebenarnya kita bisa saja kalau apa namanya partai-partai ini sepakat atau kompak, kita masih ada peluang untuk mengajukan semacam uji material juga boleh ya, menyangkut dengan hak kita yang diatur dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Karena dalam undang-undang pemerintahan Aceh dia atur kewenangan masalah diberikan kepada Aceh kewenangan pemerintahan. Dan di dalam undang-undang pemerintahan Aceh sendiri dalam pasal 65 itu juga diatur menyangkut dengan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Pemilihan gubernur. Dan sebenarnya ini perlu diupayakan. Upayakan yang pertama, bagaimana untuk Aceh, ini khusus Aceh, bisa diatur sendiri menyangkut dengan waktu dan mekanisme pelaksanaan pemilu bisa diatur oleh pemerintah Aceh sendiri bersama dengan perangkatnya. Dan bisa dipisahkan antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, pemilu kepala daerah. Kalau dilakukan secara serentak, ini kalau kita kaitkan dengan apa namanya putusan MK 60, berarti partai lokal baru seperti Partai Perjuangan Aceh nggak bisa ikut kompetisi menyangkut dengan apa namanya pemilihan kepala daerah. Karena bersamaan. Benar-benar. Karena bersamaan. Jadi tidak ada kesempatan pemilu yang akan datang apabila memang memperoleh suara yang sesuai dengan yang ditentukan baru bisa ikut serta. Jadi ini kan juga akan merugikan partai ya, partai lokal yang baru dan juga partai-partai yang lain. Nah, jadi pastinya juga mungkin untuk apa ya, untuk bisa adanya perubahan dan juga kesesuaian gitu ya, supaya juga apa seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, apakah ini juga ada mungkin tindak lanjut gitu yang sekarang ini dari apa dari tingkat provinsi masing-masing atau juga mungkin dari apa istilahnya dari bukan koalisi sih, dari organisasi partai-partai khususnya partai-partai lokal gitu. Saya pikir sampai saat ini saya belum melihat ada gerakan-gerakan dari partai lokal lain. Mungkin apakah mereka tidak apa namanya tidak concern masalah putusan MK ini, tidak memikirkan, atau mungkin bisa saja mungkin dianggap tidak mampu atau tidak akan berhasil apa yang diperjuangkan. Sebenarnya ini peluang kita juga untuk apa namanya untuk melakukan upaya hukum juga yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Paling tidak kita bisa memberikan semacam masukan ya kepada DPR RI melalui Komisi 2 dan juga kepada pemerintah Aceh dan partai politik yang ada di Aceh. Kita harus memberikan masukan kepada mereka dalam revisi undang-undang ini, jangan sempat merugikan partai politik yang baru, baik partai nasional maupun partai lokal. Kemudian kualitas demokrasi juga harus diperhatikan. Kalau mereka, ini kan pembuat undang-undang kan DPR RI dengan pemerintah misalnya. Mereka kalau sepakat semua misalnya untuk mengisi 3 tahun anggota legislatif daerah ini, khusus daerah. Ini kan bisa saja memang mereka mengisi dengan regulasi yang mereka buat. Tapi kan akan merugikan pihak lain, akan merugikan partai politik lain, akan merusak tatanan demokrasi dan juga tata negara. Dan ini kalau tidak ada yang bantah, tidak ada yang ajukan keberatan, ya mungkin sah-sah saja mereka akan membuat regulasi seperti itu. Saya pikir PPA memang harus bergerak dalam hal ini. Kita harus bergerak, bisa mengajukan semacam memberikan masukan ya pada DPR RI. Artinya ini pendapat kita kalau menyangkut dengan hak-hak partai politik yang dilindungi juga oleh undang-undang itu harus diakomodir oleh pemerintah dan juga DPR RI. Iya benar-benar. Tidak bisa kita sudah membentuk partai tapi tidak diakomodir masalah hak-hak kita di dalamnya. Ini penting. Kemudian ada satu apa namanya kekurangan, kerugian ya bagi caleg misalnya. Ini terjadi pemisahan seperti saya sampaikan tadi kan pemilihan misalnya April 2029. DPR RI, DPD ya.
mereka ikut berkompetisi calon-calon caleg daerah dari Partai Nasional ikut, baik DPD maupun DPR RI. Ternyata mereka tidak berhasil, ya tidak berhasil. Tapi mereka sudah ada deposit ya, mereka sudah ada suara misalnya di kantong Kabupaten A sekian, itu mereka udah jadi deposit. Oke. 2 tahun kemudian mereka akan pelihara, akan ikut serta. Jadi kader-kader yang lain ini kan akan sangat dirugikan. Iya benar-benar. Kader-kader lain yang tidak ikut kompetisi ke tingkat nasional, ya mungkin karena finansial dan sebagainya, pada saat mengikuti di tingkat daerah, ternyata yang dapat itu yang pernah ikut jadi calon pusat, calon DPR RI. Karena mereka sudah uji publik dulu, mereka sudah ikut, kemudian sudah ada suara sekian, mereka baru akan menimbang, berarti saya harus pilih dapil ini untuk DPRA. Nah, jadi kesempatan bagi kader-kader lain ini kan tertutup. Oke, karena sudah ini salah satu juga hal yang sangat merugikan bagi kader-kader yang minim finansial untuk ikut kontestasi dalam pemilu legislatif. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk masyarakat sendiri gitu Pak ya. Nah, sebagai juga pelaku demokrasi atau juga yang pastinya juga setiap pemilu itu memberikan hak suaranya. Nah, mungkin dari putusan ini ya mungkin kalau nanti bakal terjadi, nah kalau misalnya dari sisi positif gitu untuk masyarakat sendiri gitu dengan sistem ini atau juga dari keputusan MK ini apa gitu Pak, dan efek langsungnya gitu masyarakat? Saya pikir masyarakat justru kadang-kadang bersikap apatis ya, Iya sih. Biasanya kan kita pemilu ikut memilih ini kan 5 tahun sekali. Iya. Ini kok baru 2 tahun pemilu udah ikut pemilu lagi. Iya benar-benar. Ada pendapat masyarakat yang seperti itu, ada yang nggak mau ikut serta ikut pemilu kan. Nah, jadi belum tentu semua masyarakat positif terhadap pemisahan ini. Iya. Kalau saya lebih cenderung atau setuju pada saat periode-periode yang lalu ya, sebelum ada pemilu serentak, itu kan terjadi regulasi yang standar lah. Artinya Kabupaten A tidak mesti dia harus bersama dengan Kabupaten B dan ikut pilkada sesuai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing. Jadi itu lebih nyaman, tidak ada repot-repot. Iya. Nah, bahkan kalau misalnya ya mungkin dirasa wah ini udah lagi. Ya mungkin kalau misalnya dari kadernya sudah terpercaya, ya udah hak masyarakat gitu untuk mencalonkan kembali gitu ya, untuk melanjutkan untuk program-program kerjanya. Nah, mungkin kalau menurut Bapak sendiri nih, mungkin kalau saya mewakili dari pemirsa di rumah gitu. Yeah. Nah, wah ini kalau misalnya 2 tahun sekali atau 2 tahun setengah terus segala macam, nah belum ngapa-ngapa itu udah udah pemilihan lagi gitu. Jadi mungkin belum melaksanakan hasilnya kan rata-rata mungkin pasti masyarakat juga menunggu-nunggu 100 hari pertama hasilnya kinerjanya gitu ya. Nah, dan mungkin dengan waktu yang singkat seperti ini gitu Pak, mungkin ya menjadi trust isu di masyarakat gitu, lebih berhati-hati lagi ataupun benar-benar memilih calon-calon pemimpin dari masyarakat yang benar-benar punya kualitas itu, bukan hanya karena mungkin ya praktik-praktik politisi yang mungkin yang sekarang ada di masyarakat gitu. Mungkin menurut Bapak gimana sih? Saya pikir yang pasti terjadi ini kan terjadi politisasi. Iya pastinya. Ya. Nah, itu karena pemilu serentak, kepala daerah dan DPRD atau DPRK. Ini kan pasti untuk pemilihan kepala daerah ini kan terjadi koalisi. Iya. Pasti terjadi koalisi. Tidak mungkin satu partai politik dia hanya satu bisa mengajukan calon kepala daerah, pasti ada calon wakil kepala daerah. Iya. Ini terjadi politisasi, misalnya terjadi koalisi partai A, B, C. Bisa saja mungkin mereka sampai legislatif akan mengatur, akan berkoalisi. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi terjadi politisasi di tingkat partai untuk pemilihan kepala daerah dan juga akan terjadi politisasi untuk pemilu legislatif. Ini sama juga dengan DPR RI bersama dengan Presiden. Nah, kalau itu aturannya atau ketentuan untuk mencalonkan itu mengacu kepada ketentuan menyangkut dengan ambang batas. Misalnya kalau ambang batas menurut kanun sekian persen, kanun Aceh, ya kan? Kalau dengan putusan MK kan 8,5% kalau untuk provinsi dan seterusnya.
Nah, tapi ini kalau mengacu kepada pemilu sebelumnya, sementara Partai Perjuangan Aceh ini kan belum pernah ikut pemilu. Iya. Iya. Nah, seharusnya Partai Perjuangan Aceh atau partai lokal lain atau partai baru, Iya. kalau kita mengacu kepada undang-undang partai politik, sudah sah menjadi partai politik itu bisa ikut kompetisi. Nah, bisa menjadi salah satu kontestan untuk mengajukan calon kepala daerah. Oke. Nah, Jadi kok sejauh ini sejauh ini mungkin dari keputusan ini mungkin maaf kalau tadi mungkin sudah jelaskan juga. Nah mungkin saya mewakili pemirsa di rumah juga. Nah itu mungkin secara garis besarnya apakah yang mungkin salah satunya Partai Perjuangan Aceh apakah juga bisa ikut gitu untuk yang nextnya? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 2011 itu, Undang-Undang tentang partai politik. Itu yang namanya partai politik kan partai yang sudah bisa ikut pemilu. Nah, jadi kalau Partai Perjuangan Aceh nanti sudah disahkan Kemenkumham sudah, kemudian KIP nanti sudah mensahkan, sudah menjadi peserta pemilu. Kalau sudah menjadi peserta pemilu kan sudah sah. Iya benar. Menjadi partai politik kalau mengacu pada undang-undang juga harus diberi kesempatan untuk ikut mengajukan calon kepala daerah. Iya benar. Nah, tidak ada pengecualian atau tidak ada harus persyaratannya mendapat kursi atau suara sekian persen. Karena kita partai baru. Partai baru, benar-benar. Jadi kalau tidak diberikan hak berarti terjadi diskriminasi juga dalam kemudian juga melanggar undang-undang partai politik itu. Iya, karena semua sudah dijelaskan di makanya 2011 itu ya. Kalau semangat dari misalnya dari putusan MK 62 yang menyangkut dengan nolnya itu presiden threshold itu tidak ada presiden. Seharusnya juga harus diikuti oleh daerah. Untuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, kita juga harus beri kesempatan kepada semua partai politik. Iya, benar. Bahkan partai politik lokal sebenarnya itu kalau sudah presiden threshold-nya tidak ada, partai politik lokal juga kalau disahkan dia sudah menjadi partai politik, ya harus bisa mengusulkan calon presiden juga. Oh, oke. Nah, tapi ini kan belum ada regulasinya, belum ada aturannya. Belum. Dan ini sebenarnya bisa diperjuangkan. Melalui lembaga Mahkamah Konstitusi kan, artinya harus diberi hak. Harus diberi hak partai, misalnya ada partai lokal lain misalnya di Aceh selain Partai Perjuangan Aceh. Kalau sudah disahkan sebagai partai politik lokal, berarti tidak ada presiden threshold untuk calon presiden, berarti kita juga berhak mengajukan, mengusulkan, bukan mendukung ya. Harus bagian dari yang mendukung, yang mengusulkan. Jadi seperti itu. Maka saya bilang ini ada kaitan yang erat sekali antara putusan MK 135 ini kan, putusan 60, kemudian putusan 62 itu sangat erat kaitan karena ini kan menyangkut dengan pemilu semua, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, pemilu legislatif. Alright. Nah, dan pastinya juga mungkin dengan peluang dari partai lokal dengan adanya perubahan ini juga ini masih masih 50-50 atau gini Pak Mas kalau ya karena begini, kami melihat ini belum ada gerakan-gerakan. Sebenarnya kan kita ini untuk 2029 kan 3 tahun lagi. Iya, benar. Sebenarnya partai-partai lokal yang sekarang kalau memang masih ingin berkontestasi pemilu yang akan datang, sebenarnya mereka harus merapatkan diri dengan teman-teman partai lokal yang lain. Bagaimana kita untuk menghadapi pemilu yang akan datang? Nah, tentu ada hal-hal yang mungkin yang perlu diperjuangkan bersama. Nah, seperti hak-hak partai politik misalnya pemilu jangan disatukanlah antara pemilu legislatif dengan eksekutif. Nah, kemudian jangan ada ambang batas lagi. Kemudian partai lokal juga bisa ikut mencalonkan sebagai pengusung, meskipun juga ikut bersama dengan partai-partai nasional yang lain. Tapi kalau sudah disahkan menjadi partai politik, berarti kan sudah sah dia sebagai peserta pemilu. Nah ini yang terakhir Pak Mika, karena juga waduh saking serunya ya, kita juga nggak sadar sampai 30 menit gitu. Nah mungkin kalau dari harapan Bapak sendiri nih ya, yang pasti juga ini yang mewakili dari Partai Perjuangan Aceh itu terhadap masa depan sistem pemilu di Indonesia ini pasca dari putusan MK ini ya, meskipun juga mungkin ya insya Allah juga pasti juga akan ada yang terbaik, mungkin ada revisi dari masukan-masukan atau juga dari gerakan-gerakan, terutama juga dari partai-partai lokal di seluruh Indonesia ya. Nah, mungkin dari harapan dari Bapak terhadap masa depan sistem pemilihan pemilu di Indonesia pasca
keputusan MK ini? Yang pertama, ini harapan kita ya, harapan kita, mungkin mewakili juga pemirsa. Ya. Ini dalam melakukan perubahan undang-undang, ini kan berada di tangan DPR RI dan juga di tangan pemerintah. Mereka sebagai penguasa lah. Jadi karena di dalam putusan MK ini memang menguntungkan partai politik yang besar. Iya. Artinya mereka yang menguasai lembaga eksekutif dan legislatif. Mohon ada kearifan dan kebijakan dalam menyusun masa tenggang waktu ini searif mungkin. Dan menurut saya tidak perlu secara mutandis ya, atau apa yang diputuskan oleh MK kita ambil semua seperti itu, menurut saya juga tidak mesti. Karena ada juga beberapa putusan MK yang juga tidak dipeduli oleh pemerintah. Karena dilihat mungkin banyak mudaratnya. Ini kan kita belum ada skema atau pola yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR menyangkut dengan pengisian yang 3 tahun ini atau 2,5 tahun anggota DPR kabupaten, provinsi dan kabupaten kota. Karena tidak ada satu regulasi pun untuk mengisi anggota DPRD dengan cara penunjukan atau menambah waktu. Itu anggota yang dipilih itu berlaku selama 5 tahun. Setelah itu dipilih kembali, bukan ditunjuk. Iya, dipilih. Pilih melalui demokrasi. Proses demokrasi itu kan pemilihan umum. Iya. Jadi menurut saya tidak ada ruang bagi pemerintah ini untuk untuk mengisi secara penunjukan anggota DPR di provinsi maupun kabupaten kota. Ini maka perlu kearifan karena kan kita kan hanya bisa berharap dan hanya menyarankan usul saran, sementara keputusan semua di tangan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini khusus untuk Aceh. Saya pikir partai politik Aceh, partai lokal khususnya, karena partai lokal lah yang bisa mengatur yang di tingkat lokal. Sementara Parnas kan mereka lebih sentralistik, ya. Mereka hanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus tingkat pusat. Ini kita bisa mengambil peran atau kesempatan ini untuk mengajukan bahwa untuk pemilu yang akan datang, pemisahan pemilu nasional dan daerah, khusus Aceh, ini diberi kesempatan biar Aceh yang mengatur dengan jadwal. Tidak mesti harus mengikuti 2,5 tahun atau 2 tahun. Kenapa kita harus minta? Karena kita memang ada regulasi sendiri, ada undang-undang sendiri. Kita kan khusus, daerah khusus. Dan kan diberi hak kita dalam undang-undang pemerintah Aceh itu hak bidang pemerintahan. Pemerintahan termasuk di dalamnya pemilu. Nah, jadi pemilu khusus, pemilu daerah, kita ikut pemilu nasional menyangkut dengan presiden dan DPR RI, DPD itu oke. Kemudian untuk pemilu daerah, kita minta regulasi untuk daerah, biar rezim daerah. Regulasinya pun daerah yang mengatur. Nah, jadi tidak mesti harus 2031, 2032. Bisa saja mungkin tenggang waktu setelah pemilu nasional mungkin sekitar 6 bulan, paling lama 1 tahun. Kalau itu masih masuk akal. Dibandingkan kita harus menunjuk atau memperpanjang masa Dewan tingkat provinsi dan kabupaten kota selama 3 tahun lebih. Nah, ini sangat merugikan. Partai politik lokal sangat dirugikan. Kemudian kader partai politik nasional dan lokal yang ingin mendapat kesempatan untuk ikut kontestasi ke depan juga akan hilang. Iya, nah terima kasih banyak nih Bapak untuk kebersamaannya ya, untuk waktunya, dan mungkin kita next episode juga kayak perlu banyak juga yang mungkin bisa dibahas lagi Pak ya, mungkin dari dampak dari ini sendiri. Nah, dan pastinya juga ini dampak putusan Mahkamah Konstitusi ya tentang pemisahan dari pemilihan umum nasional dan juga daerah, dan pastinya juga ini menjadi concern juga buat masyarakat ya, yang pastinya juga mungkin bisa berkontribusi juga supaya juga nanti seperti Bapak Amin sampaikan tadi, ada yang keputusan hasil yang terbaik, tidak mendiskriminasi antara mungkin partai nasional dan juga partai lokal, apalagi juga buat masyarakat yang sudah istilahnya percaya mengembangkan suaranya atau juga mungkin haknya untuk diperjuangkan oleh partai-partai tertentu, terutama di partai lokal. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah kita jumpa lagi next episode. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.